بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وصلة قوية بين الله وعباده المؤمنين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن استقام بسنته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبعلومه في الدارين، آمين. جمعنا الله وإياكم أجمعين. تعريف الخشوع، definisi khusyuk. Faqad qala Allah Ta'ala, qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha al-mu'minun, sungguh betul-betul akan berbahagia orang-orang yang beriman. Alladzina, yakni orang-orang, hum, mereka, fi salatihim khashi'un, khusyuk dalam salatnya. Khaifun, sakinun. Dalam tafsir khashi'un, khaifun, sakinun, mereka yang senantiasa diliputi rasa takut kepada Allah, dan karena takutnya itu mereka sadar sholat berarti sedang berhadapan dengan Allah. Saking takutnya, anggota tubuh mereka pun sakinun, antang diam, tidak banyak bergerak-gerak. Tentu tidak perlu dimaknai secara saklek benar-benar kayak patung, enggak. Karena Rasul dalam praktik sholat beliau bukan berarti fisik sama sekali tidak gerak. Ketika beliau sujud, cucu beliau naik ke leher, beliau mau bangun, beliau gerakkan tangan untuk menurunkan sang cucu. Di luar gerakan-gerakan yang diperlukan, sakinun, sama sekali antang, tidak menggerakkan tubuhnya. Dari tafsir itu, wal khusyuk huwa sukun wa tuma'ninatu wa tu'addatu wal wiqaru wa tawadu. Didefinisikan bahwa khusyuk itu adalah sikap tenang, tentram, tidak terburu-buru, senantiasa penuh rasa sabar dan rendah diri. Rendah diri karena menyadari sedang berhadapan dengan Allah. Tenang, tentram, tidak terburu-buru, penuh sikap sabar, dan selalu merasa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena adanya perasaan itu, tidak ada sungkan-sungkan untuk menyungkurkan anggota tubuh yang paling tinggi ke bagian yang paling bawah, bahkan lebih bawah dibanding bokong
bokong kita. Yang dari situ ulama fikih menyimpulkan bahwa ketika seseorang sujud, kok bagian jidatnya diganjel sehingga posisi jidat tidak lebih rendah dibanding bokong, maka sholatnya tidak sah. Hikmah sujud untuk menunjukkan bahwa kita sebagai manusia di hadapan Allah tidak ada kemuliaannya sama sekali. Fisik kita nggak ada nilainya di hadapan Allah. Rohani kita berupa keimanan dan ketakwaan yang akan menentukan apakah kita punya kemuliaan di hadapan Allah atau tidak. Jadi khusyuk, sikap tenang, tentram, dan selanjutnya tadi. Wal hamilu alaihi al khawfu min Allah wa muraqabatuhu. Dan hal yang akan dapat memicu, mendorong untuk kita sholat selalu dengan sikap tenang, tentram, rendah diri, nggak banyak gerak-gerak, selalu sabar, nggak pengen buru-buru menghentikan sholatnya. Ya, sikap yang akan mendorong itu adalah al-khawfu minallah wa muraqabatuhu. Selalu ada perasaan takut pada Allah dan selalu sadar bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak akan ada ketakutan kepada Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tidak akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Jemaah dan Allah yang majma'in, takut kepada Allah adalah perintah Allah. Dan Rasulullah adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah. Kalau ada orang ngomong aku nggak takut sama Allah karena Allah Maha Penyayang, dia nggak terlalu memahami siapa Allah. Rasulullah yang paling tahu betapa sayangnya Allah kepada beliau. Semakin Allah menyayangi beliau, beliau semakin takut kepada Allah. Ali Imran 175. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ada dua hal di ayat ini. Pertama, perilaku setan terhadap kita yang berusaha menghalangi kekhusyuan kita dengan menebarkan ketakutan-ketakutan. Bukan setan nyuruh kita takut pada Allah. Kita lagi sholat, setan masukkan was-was, kendaraan kamu dibawa orang. Padahal sebelum kita turun sudah kita kunci ganda segala macam. Kita yakin security bekerja dengan baik. Macam-macam ketakutan-ketakutan yang memang dibuat oleh setan. Innama dzalikum syaitan. Mereka itu adalah syaitan yukhawwifu awliya'ah, yang selalu berusaha menakut-nakuti awliya'ah. Dalam tafsir yukhawwifunakum bi awliya'i. Mereka setan-setan akan nakut-nakuti kamu dengan menggunakan tangan pembela-pembela mereka, kekasih-kekasih mereka setan-setan itu. Nah itu kalau ada teman kita sedang sholat kok dia nakut-nakutin, boleh jadi dia termasuk salah satu awliya syaitan, pembela teman akrabnya setan. Jemaah dan Allah alaikum ajma'in. Di ayat itu fala takhafuhum wa khafuni, jangan kalian takut pada mereka, jangan kalian takut pada setan. Wa khafuni, sebaliknya takutlah padaku. In kuntum mu'minin, jika betul kalian sebagai orang-orang yang beriman. Ketakutan pada Allah di Ali Imran 175 dikaitkan oleh Allah dengan keimanan.
semakin tinggi kualitas iman seseorang, ketakutannya kepada Allah akan semakin dahsyat. Siapapun yang selama hidupnya takut pada Allah, pasti Allah akan selamatkan dari apapun selain Allah. Siapapun yang selalu takut pada Allah, pasti dia akan menjadi muslim mukmin yang terbaik. Karena rasa takutnya pada Allah ditambah perasaan Allah selalu mengintai dia, Allah selalu mengawasi dia, maka dia akan semakin hati-hati dalam menjalani hidupnya. Jadi hal pertama yang akan mampu memicu kita sholat dengan penuh ketenangan, ketentraman, tidak terburu-buru, selalu ingin menikmati sholat kita, tidak banyak gerak-gerak tubuh yang tidak diperlukan, perasaan takut pada Allah. Yang kedua, karena kita yakin bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Al-Muraqabah. Ketika kita selalu merasa diawasi oleh Allah, pasti perintah-perintah Allah akan maksimal kita jalankan. Larangan-larangan Allah akan kita jauhi. Bahkan hati kita akan selalu kita usahakan untuk dibersihkan dari hal-hal yang akan mengotori hati. Jemaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah pada 3 hal. Yang pertama, muraqabatullah fi ta'atih. Selalu merasa diawasi oleh Allah dalam kaitannya dengan pelaksanaan perintah-perintah Allah. Kita tahu apa-apa perintah Allah, kita sadar Allah selalu memantau kita, maka kita akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, muraqabatuhu fi ma'siyati. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, dalam maksiat kepada Allah. Kita tahu ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Ketika kita ada keinginan nafsu melakukan ini, kita ingat Allah mengawasi kita. Kita ada keinginan dorongan untuk mencaci maki orang yang mencela kita, kita ingat Allah selalu mengawasi kita. Ketika kita selalu muraqabah dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka otomatis kita akan tinggalkan semua itu. Dan yang ketiga, muraqabatullah fil hammi wal khawatir. Selalu merasa diawasi Allah, enggak cuma fisik kita, bahkan batin kita, hati kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita menyimpan dendam, kita ingat Allah mengetahui hati kita. Kita marah pada saudara muslim kita, ingat Allah mengawasi hati kita. Marah pada saudara muslim, larangan Allah. Dendam pada saudara muslim, larangan Allah. Kita hasut pada saudara muslim kita, ingat Allah melarang itu. Kita selalu bersihkan hati kita. Mereka yang selalu merasa diawasi oleh Allah, inilah yang dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i oleh Rasul disebut ihsan. Sesudah Islam, iman, lalu yang tertinggi ihsan. Boleh jadi level tertinggi seorang hamba Allah ketika dia sudah selalu merasa diawasi oleh Allah. Sabda beliau, "U'budullaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Sembahlah Allah sebagai orang yang merasa meyakini betul bahwa dia melihat Allah. Kalau toh belum bisa merasa melihat Allah, yakin Allah selalu melihat dia. Jamaah dan Allah ayatul majma'in.
Musannif melanjutkan wal khusyu'u huwa qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu' wad dhulli. Nah, itu khusyuk adalah qiyamul qalb, sikap hati baina yaday rabbi, karena sadar sedang berhadapan dengan Rabb, dengan Allah. Sikap hati yang dipenuhi bil khudu'i wad dhulli, tunduk sepenuhnya kepada Allah serta merasa hina dina di hadapan Allah. Karena itu kalau sampai ada di antara kita selalu bawa sajadah sendiri yang motivasinya sajadah terbaik, yang lain-lain yang ada itu tidak baik, aku harus sujud di atas sajadah terbaik, ini bertolak belakang jika dimaksudkan untuk menggapai kehusyuan. Belum-belum yang ada sudah sikap yang kontraproduktif dengan kehusyuan. Sikap merasa diri kita mulia, karena itu tempat sholat kita harus begini. Ulama-ulama panutan kita dahulu, banyak di antara mereka yang bahkan dalam tanda kutip sikapnya berlebih, tidak mau sujud pakai sajadah, bahkan ada yang maunya langsung menyentuh tanah, tanda kutip makanya. Karena itu boleh-boleh saja pakai sajadah, itu sejak Rasul sajadah ada, dan Rasul pakai sajadah. Ketika ada di antara sahabat, di antara ulama yang tidak ikutan dalam hal itu, tidak ikutan memakai sajadah, mau sujud langsung di atas tanah, itu enggak masalah. Boleh jadi walaupun di atas sajadah, Rasul kehusyuannya sudah pasti tetap lebih baik dibanding siapapun. Ketika kita dengan sujud langsung di atas tanah, kita bisa mendapatkan kehusyuan lebih, perasaan hina yang lebih di hadapan Allah, tentu itu sesuatu yang baik. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Wa yurwa an Mujahid qala qumu lillahi qanitin. Seorang ulama tabi'in Mujahid ketika menafsirkan kalimat qumu lillahi qanitin, laksanakanlah sholat semata-mata karena Allah, qanitin, dengan sikap qanitin. Faminal qunut, di antara makna qunut qanitin, kata beliau, ar-ruku' wa khudu' wa khusyuk wa ghaddul basar wa hifdzul janah min rahmatillahi azza wa jalla. Sikap tenang, tentram, penuh konsentrasi, mengendalikan pandangan mata, mengendalikan seluruh anggota tubuh, semata-mata karenanya menyadari kehebatan Allah, kemahaagungan Allah, kemahabesaran Allah, kemahadahsyatan Allah. Jemaah dan Allah tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama berkaitan dengan definisi khusyuk. Sikap tenang, tentram dari seluruh anggota tubuh kita, dan sikap itu sebagai cerminan perasaan hati yang amat sangat takut kepada Allah, hati yang menyadari selalu dipantau, diawasi oleh Allah. Ini khusyuk yang dituntut. Karena sikap tenang, tentram boleh jadi bukan karena hatinya dipenuhi rasa khauf dan muraqabah, melainkan karena dia pengen disebut sebagai orang yang khusyuk. Nah, itu nanti kita akan tahu ada sahabat Nabi yang membuat istilah khusyu'un nifaq sebagai lawan kata dari khusyu'ul iman. Secara fisik, dua kekhusyuan itu, khusyu'ul iman dan khusyu'un nifaq, secara fisik sama, sikap fisiknya anteng, tenang, tentram. Tapi motivasi pendorongnya yang berbeda. Kalau khusyu'ul iman, karena hatinya dipenuhi khauf, rasa takut kepada Allah, dan dipenuhi kesadaran muraqabah, diawasi, dipantau oleh Allah.
Nah, kalau khusyuk nifaq, dia sengaja memaksakan badannya untuk tenang tentram karena seseorang, itu khusyuk munafik. Pusat khusyuk, tempatnya khusyuk bukanlah anggota tubuh. Wa mahallul khusyuk fil qalb, tempatnya khusyuk ada dalam hati. Anggota tubuh yang selanjutnya tenang, tentram dan lain sebagainya, itu sebagai ungkapan, sebagai perwujudan dari kekhusyukan dalam hati. Wa mahallul khusyuk fil qalb wa samratuhu 'alal jawari, tempatnya khusyuk ada di hati, buah kekhusyukan ada di anggota tubuh. Jemaah dan Allah ya ajma'in. Sang penulis kitab ini mengibaratkan anggota tubuh sebagai bala tentara buat raja, buat hati seperti bala tentara buat raja. Anggota tubuh ibarat bala tentara buat hati. Wal a'dha'u tabi'atun lil qalb, faida fasada khusyu'uhu bil ghaflati wal wasawisi fasadat ubudiyatul a'dha' wal jawari. Anggota tubuh mengikuti hati. Ketika hatinya khusyuk, anggota tubuhnya akan tenang, tentram. Ketika hatinya rusak, kacau balau, tidak ada kekhusyukan, lalai, dipenuhi was-was, maka anggota tubuh pun akan rusak. Boleh jadi mata akan jelalatan kanan kiri atas bawah. Bukan berarti kita sholat mata sesekali nengok kemana itu nggak boleh, bukan. Walaupun makruh, memang dalam kondisi diperlukan kita sholat mata melirik ke satu tempat itu boleh. Sebagaimana Rasul pernah memimpin sholat subuh, pandangan mata beliau ke arah bukit dalam waktu yang cukup lama. Ketika selesai sholat, beliau ditanya oleh sahabat, jawaban beliau, kemarin aku mengirim bala tentara ke arah sana, aku perhatikan di sana. Jadi bukan berarti manteng mata ke tempat sujud, ada hal yang mencurigakan, gak peduli, bukan itu. Ketika kita sedang sholat, berusaha khusyuk. Ada tanda-tanda suara cucu kita, anak kita yang masih balita, dia merangkak jangan-jangan ke arah yang membahayakan dia, kita lihat, gak apa-apa, boleh. Tempatnya khusyuk adalah hati. Ketika hatinya kacau balau, dalam hati tidak ada kekhusyukan, tidak ada perasaan takut pada Allah, tidak ada kesadaran bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, maka anggota tubuh akan jadi diam, ibarat tentara yang tidak punya komandan. Jemaah hadirin Allah yang ajma'in. Wa ammat tadhaharu bil khusyu'i maqutun. Adapun khusyuk yang dibuat-buat, khusyuk yang dibuat-buat, khusyuk yang dilakukan, ketenangan, ketentraman tubuh ketika sholat yang sengaja dipaksakan karena pengen dinilai sebagai orang yang khusyuk oleh seseorang, ini maqutun, sangat tercela. Sangat tercela. Wa min alamatil ikhlas ikhfaul khusyuk. Di antara tanda-tanda keikhlasan dalam ibadah, kita sembunyikan kekhusyukan. Kita sholat apa adanya, sebagaimana kita lakukan rutin. Bukan ketika ada syiar kita terlihat lebih
lebih mantap, gerakan kita lebih mantap, fisik kita lebih tenang-tentram. Itu sengaja memperlihatkan seolah-olah dia sebagai orang yang khusyuk. Tanda-tanda keikhlasan diantaranya adalah menyembunyikan amal baik kita, termasuk dalam hal ini kekhusyukan kita. Khusyuk yang dibuat-buat ini sekali lagi oleh sahabat-sahabat Nabi diistilahkan khusyuk nifaq. Di antaranya sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Kalian semua hati-hatilah terhadap khusyuk nifaq, khusyuk pura-pura. Hatinya tidak khusyuk, tapi badannya seolah-olah khusyuk. Sebagaimana dalam keimanan orang munafik, hatinya tidak beriman, tapi fisiknya seolah-olah beriman. Sahabat Hudzaifah, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Kalian semua takutlah, khawatirlah, hati-hatilah dari kekhusyukan palsu. Saya tidak temukan adanya istilah khusyu'un nifaq dari Rasulullah, melainkan dari sahabat-sahabat Nabi. Karena itu ketika sahabat Hudzaifah menyampaikan hal itu, fakirah, beliau ditanya, wa ma khusyu'un nifaq? Apa sih khusyu'un nifaq itu? Apa sih khusyuk pura-pura itu? Qala, jawaban beliau, antural jasadu khasyi'an wal qalbu laysa bi khasyi'in. Ketika seseorang jasadnya, fisiknya terlihat khusyuk, tenang, tentram, gak ada gerak macam-macam, tapi hatinya sedang khusyuk. Fisiknya tenang, tentram, tapi hatinya sedang gundah gulana, gelisah. Itu khusyuk nifaq. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Al-Fudail bin Iyad, ulama tabi'in yang dikenal sebagai ulama sufi, beliau menyatakan kana yukrahu ayyuhar rajul min al-khusyu'i aktsar mimma fil qalbi. Hal yang seharusnya tidak kita sukai ketika fisik kita terlihat lebih tenang, lebih tentram, lebih khusyuk dibanding kekhusyukan hati. Fisik seharusnya menggambarkan hati, tidak lebih. Jamaah dengan Allah yang mengajma'in. Wa ra'a ba'duhum rajulan khasyi'al mankibain wal badan. Ada di antara ulama-ulama seangkatan dengan Al-Fudail bin Iyad melihat seseorang yang sholatnya, fisiknya benar-benar antang diam, tapi beliau melihat ada tanda-tanda bahwa si orang ini hatinya sedang gelisah, gak karu-karuan, sedang banyak memikirkan hal-hal lain di luar sholat. Fisiknya antang, tapi para ulama ini melihat hatinya sedang gak karu-karuan. Faqala, maka mereka berkata, ya fulan al-khusyu'u hahuna wa asara ila sadri. Wahai fulan, kekhusyuan itu pusatnya dalam hati. Percuma badan khusyuk kalau hati tidak. Hatimu dulu yang harus dikhusyukkan, niscaya badanmu akan mengikuti. Ulama yang lain, Sa'id bin Al-Musayyab, tabi'in juga, annahu ra'a rajulan yaqbasudul hasa, melihat seseorang sholat sujud, tangannya mempermainkan kerikil yang ada di situ. Faqala, maka seketika Sa'id bin Al-Musayyab berkata, law khasha'a qalbu hada la khasha'a jawarihuhu. Ini orang ini kalau hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya pun akan ikut khusyuk. Kita banyak
mengetahui bagaimana kisah para sahabat. Ada di antara sahabat yang ketika terluka oleh anak panah, mereka meminta dicabutnya itu ketika sedang mengerjakan sholat karena kekhusyukan. Dan hati memang betul-betul menentukan. Apapun terjadi pada fisik bisa tidak terasa apabila hati kita sudah terkonsentrasi dengan sesuatu. Nah itu seringkali kita dengar orang tua nyelimur anaknya yang dulu mau diinjeksi, mau disuntik, atau yang anaknya mau dihitam, diselimut, diajak ngobrol segala macam, padahal sebelumnya ketakutan, tahu-tahu sudah selesai tanpa si anak merasakan. Jadi hati akan bisa menyebabkan fisik kita nggak merasakan apapun. Kisah yang ada di Al-Quran, bagaimana di masa Nabi Sulaiman, para wanita diundang oleh istri raja. Setelah menyadari sang istri raja digibah oleh masyarakat, dianggap masa permaisuri kok terpikat sama budaknya, Nabi Yusuf dan Sulaiman. Pada saat itu status Nabi Yusuf dianggap sebagai budak. Masa istri raja kok terpikat dengan budaknya, digunjing oleh masyarakat. Sang istri raja gak terima dengan gunjingan itu. Boleh jadi andaikan diomong, kamu gak tahu siapa Yusuf, coba aja ntar kalau kamu tahu sendiri. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu kisahnya. Diundang ke istana, masing-masing kasih hidangan yang harus dipotong dengan pisau. Di saat mereka sedang asik memotong-potong hidangannya, Nabi Yusuf suruh lewat. Mereka spontan, sepenuh hati menatap Nabi Yusuf, sambil tangan mereka tetap bekerja memotong-potong buah. Ketika Nabi Yusuf berlalu, baru hati mereka kembali ke kerjaan mereka. Mereka sadar banyak di antara mereka yang jarinya tersayat-sayat pisau, baru sadar. Ketika hati tadi konsentrasi ke Nabi Yusuf, mereka tidak merasakan itu. Hal itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan sahabat-sahabat Nabi yang diantaranya ada dikisahkan terkena anak panah musuh di medan perang dan minta dicabutnya nanti di saat sholat. Itu kekhusyuan sahabat yang kita yakin masih jauh di bawah kekhusyuan Rasulullah SAW. Jadi Sa'id bin Al-Musayyab ketika melihat seseorang sholat kok mempermainkan sesuatu, beliau langsung berkata, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'a jawarihuhu." Andaikan ini orang hatinya khusyuk, penuh konsentrasi dengan ibadah sholatnya, niscaya anggota tubuhnya pun akan tidak main-main, akan penuh konsentrasi, akan tenang tentram. Informasi ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, salah seorang guru Imam Bukhari, Al-Baihaqi dan Al-Baghawi. Jamaah dari Allah wa iyyakum ajma'in. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau secara khusus pernah menjelaskan perbedaan khusyukul iman dan khusyukul nifaq. Apa perbedaan khusyukul iman dan khusyukul nifaq? Kata beliau, khusyukul iman huwa khusyukul qalbi lillah bil ta'dim wal ijlal wal wiqar wal mahabah wal haya. Khusyukul iman, khusyuk karena dorongan iman, adalah khusyuknya hati seseorang semata-mata karena menyadari keagungan Allah, kemahabesaran Allah, kemahasucian Allah, menyadari kehebatan Allah,
sekaligus muncul rasa malu yang sangat terhadap Allah. Allah Maha Suci, dia sadar sholat yang dia persembahkan kepada Allah ternyata masih jauh dari kata baik. Karena saudara itu hatinya seolah-olah nggak karu-karuan, semata-mata karena Allah. Tidak ada hal lain, sosok lain selain Allah, betul-betul karena Allah. Itulah khusyukul iman. Fayasa'al qalbu la mahalata. Dengan perasaan seperti itu, merasa selalu diawasi oleh Allah, menyadari kemahabesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kemahasucian Allah, pasti hati pun akan menjadi hati yang khusyuk. Selanjutnya fayattabi'uhu khusyukul jawari. Anggota tubuhnya pun akan ikut. Itu khusyukul iman. Wa amma khusyuk nifaq, adapun khusyuk palsu, khusyuk pura-pura, khusyuk nifaq, fayabdu 'ala jawarihi tasannu'an wa takallufan wal qalbu ghairu khashiyin. Terlihat fisiknya, anggota tubuhnya tasannu'an, terlihat dibuat-buat tenang. Ketika kita sholat, semula gerak-gerak kita ingat kita harus anteng, kita tenangkan fisik kita, tapi kita nggak melihat ke dalam hati kita. Cuma fisik yang kita bikin tenang, tentram, nggak banyak gerak-gerak, dipaksa-paksain untuk tenang. Walaupun ghairu khashiyin, sedangkan hatinya tidak dipaksakan untuk khusyuk. Itu khusyuk nifaq. Jadi khusyuk iman, khusyuk nifaq secara fisik sama, tapi pemicunya yang berbeda. Nah, itu ketika seseorang sholatnya anteng, kita nggak sampai ada di level bisa menduga hatinya. Kita sudah dia orang yang khusyuk. Kita sudah dia orang yang khusyuk. Seraya kita doakan, ya Allah, anugerahkanlah kekhusyukan untuk saudaraku ini. Ketika kita ikhlas mendoakan saudara kita tanpa diminta oleh dia, doa itu akan berbalik pada kita juga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda dan juga Abu Darda, ketika pengasuh anak putra mereka bawa berangkat haji, Ummu Darda pesan, jangan lupa doakan kami, doa kebaikan. Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang muslim mendoakan saudara muslimnya, tidak di depannya, tidak atas permintaannya, maka Allah tugaskan malaikat ada di atas kepalanya. Setiap kali dia mendoakan, malaikat akan ucapkan amin walaka bimisli. Amin, semoga doa dikabulkan Allah, dan Allah semoga berikan untukmu juga. Ketika kita doakan saudara muslim kita, ya Allah, anugerahkan kepada saudara ini kekhusyukan, sama tidak langsung kita berdoa untuk diri kita sendiri. Jadi khusyukul iman, khusyukul nifaq secara fisik sama, tapi pemicunya yang berbeda. Otomatis yang tahu ya masing-masing kita dan Allah tentunya. Ketika fisik kita anteng, tenang, tentram, pikiran kita berpikiran kemana-mana, dalam hati kita dipenuhi berbagai macam hal urusan sehari-hari, kita sadar, ya Allah, kekhusyukanku ternyata masih kategori khusyuk nifaq. Kita tidak bisa memvonis orang lain ini paling khusyuk cuma fisiknya doang, hatinya enggak. Saya belum ada di level untuk bisa melihat hati seseorang. Boleh jadi ada di antara bapak ibu yang Allah anugerahkan itu bisa melihat hati seseorang, alhamdulillah. Wa kana ba'du sahabah yaqul, ada di antara sahabat Nabi yang berkata, a'udzu billahi min khusyu'in nifaq. Jadi istilah khusyu'un nifaq, khusyu'ul iman, sekali lagi ini muncul dari para sahabat. Muncul dari para sahabat. Saya belum menemukan hadis di mana Rasul mengatakan langsung tentang istilah itu.
Ada sebagian sahabat yang berkata, mohon perlindungan, a'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Aku mohon perlindungan pada Allah dari khusyuk pura-pura, khusyuk palsu, khusyuk nifaq. Kiralah, lalu sahabat ini ditanya, bahwa khusyuk nifaq, apa sih khusyuk nifaq itu? Sama dengan tadi, ayyurul jasadu khasyi'an wal qalbu ghairu khasyi'in. Terlihat badannya khusyuk, badannya tenang tentram, nggak banyak gerak-gerak, bahkan katakanlah sorbanya jatuh dia nggak peduli, pancinya mencong dia nggak peduli, benar-benar anteng, nggak gerak sama sekali, nyamuk menggigit dia juga nggak peduli. Jangan tuduh hanya khusyuk pura-pura, jangan doain. Kata sahabat, khusyuk nifaq ketika fisik terlihat khusyuk, badan terlihat khusyuk, tidak banyak gerak-gerak selain gerakan sholat, tapi hatinya tidaklah seperti itu. Jamaah dan Bapak yang ajmain, karena itu fal-khasyi'u lillah, orang yang khusyuk keimanan, khusyuk dorongan iman, khusyuk karena Allah, abdun qad hamadat niratu syahwatihi wa sakana dukhanuha an sadrihi fajjala sadruhu wa asraqa fihi nurul adhamah. Seorang hamba yang khusyuk karena Allah, berarti api syahwatnya sudah padam. Api syahwatnya sudah padam. Asap syahwatnya sudah terkendali. Siapapun ketika api syahwatnya, asap syahwatnya bahkan sudah tidak ada, sudah bersih, fajar sadru wa asraqa fihi nurul adhamah, maka dadanya, hatinya akan dipenuhi dengan nur keagungan Allah. Selama syahwat masih memenuhi relung hati kita, jangan harap butir-butir keimanan akan merasuk. Jangan harap nur ilahi akan merasuk. Jadi siapapun yang hatinya bersih dari syahwat, dari kotoran-kotoran hati, hatinya otomatis akan dipenuhi dengan nur keimanan. Dan orang yang hatinya seperti itu, dia akan menjadi sebarang cermin yang sangat bersih. Allah akan buka berbagai macam penutup dari dirinya, sehingga banyak hal yang orang lain nggak tahu, Allah berikan dia pengetahuan. Jamaah dan Allah ya ajmain. Wa alamatuhu ayyasjuda baina yaday rabbih ijlalan lahu wa dhullan wa hisaran baina yadayhi sajdatan la yanfa'u ra'sah anha hatta yanqu. Di antara tanda orang yang khusyuk semata-mata karena Allah, dia lakukan sujudnya dengan sikap sebagai orang yang menyadari betapa Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia. Di saat itu muncul sikap betapa dia sangat hina di hadapan Allah. Dia akan sujud seolah-olah tidak ingin mengangkat sujudnya. Dia akan sujud seolah-olah tidak ingin mengangkat sujudnya. Inilah khusyuk beriman, khusyuk keimanan. Jamaah dari Allah yang berjaya. Yaitu mereka sholatnya terburu-buru, itu sudah satu tanda tidak khusyuk. Terburu-buru pasti ingat sesuatu. Walaupun sholat cepat tidak otomatis haram. Sholat cepat tidak otomatis haram. Dalam hadis Bukhari Muslim, Siti Aisyah mengabarkan Rasul pernah sholat qobliyah subuh jauh lebih cepat dibanding biasanya. Kata Siti Aisyah, hatta inni kuntu aqra'a bi ummil kitab. Sampai aku dalam hati berkata, Rasul tadi sholat ini baca Al-Fatihah atau tidak?
Saking cepatnya Rasul dalam sholat, satu sholat itu dibanding sholat-sholat beliau yang lain. Jadi sholat cepat selama tidak sampai meninggalkan salah satu syarat rukun sholat, hukumnya boleh-boleh saja. Boleh. Yang tidak boleh dan haram kalau cepatnya itu sampai meninggalkan syarat rukun sholat. Itu haram otomatis. Nah itu seorang imam ketika misal gerakannya cepat dan itu menyebabkan makmum yang sepuh-sepuh tidak bisa mengikuti. Imam merukuk, si makmum sepuh baru pelan-pelan bergerak rukuk. Belum sampai si imam sudah iktidal. Iktidal gak lama sujud, si makmum yang sepuh tadi rukuk baru sampai. Ini imam yang seperti ini namanya imam yang paling buruk. Satu hal yang harus diingat oleh imam dalam hadis Bukhari Muslim, kasus sahabat Mu'adz bin Jabal, idza amma ahadukum falyukhaffif. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Jika salah satu dari kalian menjadi imam, entengin. Ini bahasa Rasul, ini bahasa yang enak. Bukan cepetin, bukan lambatin, entengin. Sholat imam sholat cepat, makmumnya sepuh, gerakannya lambat. Sholat cepat buat si makmum yang sepuh berat atau enteng? Terasa berat. Perintah Rasul enteng. Atau sebaliknya, ada di antara jamaah yang waktunya sempit, imam sholatnya panjang. Sholat panjang buat makmum yang waktunya sempit berat atau enteng? Berat. Itu kisah bagaimana sahabat Mu'adz sholat subuh. Ada sahabat lain yang dia harus buru-buru ke kebun kormanya untuk nyiram. Dia mampir untuk sholat berjamaah. Begitu Allahu Akbar, kok si imam baca Al-Baqarah. Beda sekarang, tadi imamnya baca apa? Oh, baca Al-Baqarah. Pasti bayangannya beberapa ayat, yang mungkin seluruh Al-Baqarah. Ketika menyadari si imam baca Al-Baqarah, makmum tadi, sahabat namanya itu haram, artinya mulia, memutuskan untuk mufaraqah. Dia lanjutkan sholat sendiri. Selesai sholat, dia lanjut ke tujuan awalnya. Selesai sholat, dikabarkan kepada si imam, tadi saudara kita haram ikut sholat. Begitu engkau membaca Al-Baqarah, dia memutuskan mufaraqah, dia sholat sendiri terus dia pergi. Oleh si imam, sahabat besar ini Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, innahu la munafiqun, dia itu orang munafik. Rupanya tuduhan munafik sampai kepada sang sahabat tadi. Sahabat itu dituduh munafik, gak terima. Suatu hari dia datangi Rasul untuk mengadukan hal itu. Pada saat itu sang imam Mu'adz, sahabat Mu'adz bin Jabal, sedang ada di situ. Ketika sahabat hal ngadu, Rasul langsung memperlihatkan raut wajah marah. Kata sahabat Anas bin Malik, baru ini aku lihat Rasul marah seperti ini. Rasul langsung bersabda, afattanun anta. 2 kali, riwayat yang lain sampai 3 kali. Afattanun anta, apa kamu mau jadi tukang fitnah? Beliau lanjutkan, idza amma ahadukum falyukhaffif. Jika kamu jadi imam, entengin sholatmu. Fa inna fihim dhaif wasaqim wal kabir wadal hajah. Karena di antara makmummu ada yang lemah fisiknya karena sepuh, ada yang sedang sakit, ada yang punya hajat waktunya sempit. Jamaah dari Allah yang baik. Jadi tanda-tanda khusyukul iman, ketika dia sujud, dia sadar sujud di hadapan Allah yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi. Sedangkan dia tidak ada kemuliaan sedikit pun di hadapan Allah. Dan karena itu sujudnya, dia tidak ingin mengangkat sujudnya hatta yalqa, sampai dia betul-betul mantap dalam sujudnya.
Inilah khusyukul iman. Jadi masing-masing kita bisa introspeksi ketika kita sholat, pengen buru-buru selesai atau tidak. Kalau dari awal mau sholat sudah pengen buru-buru selesai, sulit untuk bisa khusyuk. Karena itu adanya hal-hal yang akan menyebabkan kita terburu-buru, itu salah satu hal yang harus dihilangkan sebagai salah satu kiat sholat khusyuk. Pada saatnya nanti kita akan sampai ke sana, insya Allah. Waktu sudah cukup, mungkin ada satu pertanyaan sebelum kita tutup, silahkan. Tanya Ustaz. Allahumma alhamna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warjuna fahman na'arifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang dengan ilmu itu kami tahu mana perintahmu dan mana laranganmu. Anugerahkan pula kepada kami pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang benar itu kami dapat melaksanakan semua perintahmu sebenar-benarnya sesuai dengan contoh dari Rasulmu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, anugerahkanlah pertolonganmu untuk kami, untuk selalu kami dapat berzikir menyebut asma-Mu ya Allah, untuk selalu kami dapat memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi